Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan dibuatnya artikel yang berjudul Kesadaran Pajak ini, saya bermaksud untuk menyelesaikan proyek ketiga di mata kuliah Bahasa Indonesia. Selain itu, saya bermaksud untuk menimbulkan kesadaran pajak bagi para pembaca. Kesadaran pajak ini merupakan elemen yang penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Artikel ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kesadaran pajak, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta manfaat yang dapat diperoleh dari kepatuhan pajak yang lebih baik. Dalam pembahasan ini, kita dapat mengeksplor berbagai tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran pajak, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta strategi efektif yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Melalui studi kasus dari berbagai negara, artikel ini juga menggambarkan bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam kepatuhan pajak. Kami berharap artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca dan mendorong diskusi lebih lanjut mengenai pentingnya dan perannya setiap individu dalam mendukung sistem perpajakan yang adil dan transparan. Semoga informasi yang disajikan dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kesadaran pajak demi kesejahteraan bersama. Mari kita lihat dari definisi kesadaran pajak menurut para ahli. Di sini terlihat ada 4 definisi kesadaran pajak menurut para ahli. Yang pertama ada Sukanto tahun 2017. Kesadaran pajak adalah pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya pajak untuk pembangunan negara yang mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Yang kedua ada Waluyo tahun 2016 menyatakan bahwa kesadaran pajak mencakup kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak dan memahami bahwa pajak digunakan untuk kepentingan publik. Yang ketiga ada Martiesmo tahun 2018 menjelaskan bahwa kesadaran pajak adalah sikap dan didorong oleh pemahaman manfaat pajak bagi masyarakat luas. Yang keempat ada Tejiptono tahun 2019 menyebutkan bahwa kesadaran pajak merupakan tingkat kepedulian dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan pengetahuan tentang sistem dan peraturan perpajakan. Sekarang kita lihat pengetahuan wajib pajak itu seperti apa. Wajib pajak adalah individu atau entitas hukum yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Secara umum, konsep wajib pajak mencakup 3, yaitu yang pertama individu, orang perseorangan yang memperoleh penghasilan atau memiliki sumber daya tertentu yang dikenai pajak oleh pemerintah. Yang kedua ada entitas hukum, perusahaan, badan usaha atau organisasi lainnya yang juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan pendapatan atau kegiatan ekonomi yang dilakukan. Yang ketiga ada kewajiban pajak. Wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pendapatan atau transaksi keuangan mereka kepada otoritas pajak setempat dan membayar jumlah pajak yang sesuai berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, wajib pajak secara umum merupakan pihak yang terikat oleh undang-undang perpajakan untuk mematuhi peraturan dan mengisi kas negara melalui kewajiban pajaknya. Mari kita lihat fungsi pajak menurut para ahli. Yang pertama, pajak berfungsi untuk pendapatan negara. Pajak sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik. Yang kedua ada retribusi kekayaan. Menurut ALM dan Tobler tahun 2006, pajak dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan cara memungut lebih banyak dari mereka yang memiliki lebih banyak. Yang ketiga ada pengaturan ekonomi. Menurut James and Alley tahun 2004, pajak dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur aktivitas ekonomi, misalnya dengan memberikan insentif fiskal atau mengatur inflasi. Yang keempat ada stabilitas ekonomi. Menurut Tanzi dan Zi tahun 2000, melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi untuk mencapai stabilitas ekonomi. Yang kelima ada pengaturan konsumsi dan produksi. Menurut Bird and Gendron tahun 2007, pajak konsumsi dapat mengurangi konsumsi barang tertentu yang dianggap merugikan masyarakat atau lingkungan. Dan yang terakhir ada insentif fiskal. Menurut Miles tahun 2009, pajak dapat digunakan untuk memberikan insentif kepada sektor-sektor tertentu seperti industri tertentu atau investasi dalam riset dan pengembangan. Mari kita lihat sanksi pajak jika kita telat atau tidak membayar pajak.
Yang pertama, kita dikenakan denda. Denda merupakan sanksi keuangan yang dikenakan atas keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pelaporan atau pembayaran pajak. Contohnya, denda untuk keterlambatan pelaporan atau pembayaran pajak tertentu dapat dikenakan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua, kita dikenakan bunga keterlambatan. Selain denda, bunga juga dapat dikenakan atas keterlambatan dalam pembayaran pajak. Bunga ini biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pajak yang belum dibayar dan bertujuan untuk mengkompensasi kerugian keuangan yang timbul akibat keterlambatan tersebut dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang ketiga, kita kena sanksi administratif. Otoritas pajak dapat memberlakukan sanksi administratif berupa pembekuan kartu identitas pajak, penundaan pengembalian pajak, atau pengurangan kredit pajak dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dan terakhir, kena sanksi pidana. Dalam kasus pelanggaran serius seperti penipuan pajak atau penggelapan pajak, sanksi pidana bisa diterapkan, termasuk denda besar dan bahkan hukuman penjara. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Mari kita lihat bagaimana pentingnya kesadaran pajak dalam perekonomian. Yang pertama, peningkatan pendapatan pajak yang mendorong kepatuhan wajib pajak yang secara langsung meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, efisiensi administrasi pajak. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, biaya pengawasan dan penegakan hukum yang ditekan sehingga administrasi pajak menjadi lebih efisien. Yang ketiga, stabilitas ekonomi. Pemasukan dari pajak yang konsisten membantu pemerintah menjaga stabilitas fiskal, memungkinkan pengelolaan ekonomi yang lebih baik dan respons yang efektif terhadap krisis ekonomi. Yang keempat, pembangunan sosial. Pajak yang terkumpul digunakan untuk membiayai program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dan yang terakhir, kepercayaan publik. Kesadaran pajak menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan dana pajak yang transparan dan akuntabel. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak? Mari kita lihat. Yang pertama, ada pendidikan pajak. Menurut James and Alley tahun 2004, pengetahuan dan edukasi tentang sistem perpajakan meningkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, kepercayaan terhadap pemerintah. Menurut F. Gilstead and Samboja tahun 2001, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penggunaannya terhadap dana pajak sangat berpengaruh. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Menurut Hogler tahun 2007, transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana pajak meningkat kepercayaan dan kesadaran masyarakat. Dan yang terakhir, persepsi keadilan pajak. Menurut Kichler tahun 2007, persepsi mengenai keadilan sistem pajak termasuk tarif pajak dan distribusi beban pajak mempengaruhi kesadaran pajak. Apa saja sih manfaat kesadaran pajak menurut para ahli? Mari kita lihat. Yang pertama, peningkatan pendapatan pajak. Menurut Mardiasmo tahun 2018, kesadaran pajak yang tinggi meningkatkan penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan dan layanan publik. Yang kedua, efisiensi ekonomi. Menurut James and Alley tahun 2004, dengan lebih banyak wajib pajak yang patuh, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya untuk program pembangunan yang lebih efektif. Yang ketiga, penguatan infrastruktur. Menurut F. Gilstead and Samboja tahun 2001, dana pajak yang terkumpul digunakan untuk membangun infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, peningkatan kualitas hidup. Menurut Waluyo tahun 2016, pendapatan pajak yang optimal memungkinkan pemerintah menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Dan yang terakhir, stabilitas fiskal. Menurut Togler tahun 2007, kesadaran pajak membantu menciptakan basis pendapatan yang stabil yang penting untuk perencanaan fiskal dan mengatasi defisit anggaran. Apa saja sih tantangan dalam meningkatkan kesadaran pajak? Mari kita lihat. Yang pertama, kurangnya edukasi pajak. Kedua, kepercayaan rendah terhadap pemerintah. Yang ketiga, kurangnya transparansi. Yang keempat, persepsi negatif terhadap sistem pajak. Yang kelima adalah korupsi. Yang keenam, pengaruh sosial dan budaya. Jadi, strategi apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak menurut para ahli? Yang pertama, menurut Mardiasmo tahun 2018, yaitu edukasi dan sosialisasi. Yang kedua, menurut James and Alley tahun 2004, yaitu penggunaan teknologi. Yang ketiga, menurut
Togler tahun 2007, yaitu insentif pajak. Yang keempat menurut F. State and Semboja tahun 2001, yaitu transparansi penggunaan dana. Yang kelima menurut Kichler tahun 2007, penegakan hukum yang ketat. Dan yang terakhir menurut ALM and Togler tahun 2006, yaitu kolaborasi internasional. Mari kita lihat studi kasus contoh sukses di negara lain. Di sini saya mengambil 9 negara, yaitu yang pertama Estonia. Estonia ini dikenal dengan sistem e-tax yang memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak secara online. Tingkat kepatuhan yang tinggi dan proses yang cepat menjadi contoh sukses penggunaan teknologi untuk meningkatkan kesadaran pajak. Yang kedua ada Swedia. Swedia berhasil meningkatkan kesadaran pajak melalui transparansi penggunaan dana pajak. Pemerintah secara rutin mempublikasi laporan penggunaan pajak yang meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kepatuhan. Yang ketiga ada Australia. Program edukasi pajak di sekolah-sekolah menengah telah meningkat pengetahuan generasi muda tentang pentingnya pajak yang berkontribusi pada kesadaran pajak jangka panjang. Yang keempat ada Kanada. Insentif pajak dan program penghargaan bagi wajib pajak yang patuh telah meningkat tingkat kepatuhan. Program ini juga didukung kampanye informasi yang efektif tentang manfaat membayar pajak. Yang kelima ada Singapura. Singapura dikenal dengan program pengawasan pajak yang ketat dan transparansi yang tinggi dalam penggunaan dana pajak. Mereka juga aktif dalam kampanye edukasi yang meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak. Yang keenam ada Norwegia. Norwegia memiliki salah satu tingkat kepatuhan pajak tertinggi di dunia. Hal ini dicapai melalui pendekatan yang komprehensif dalam edukasi pajak serta penerapan sistem pajak yang sederhana dan adil. Yang ketujuh ada New Zealand, menggunakan teknologi canggih untuk mempermudah proses pelaporan pajak. Mereka juga berhasil membangun kepercayaan publik melalui transparansi yang tinggi dalam penggunaan dana pajak. Yang kedelapan ada Rwanda, merupakan contoh sukses dari Afrika dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Mereka melakukan reformasi perpajakan yang signifikan termasuk program edukasi yang insentif dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar pajak. Dan yang terakhir ada Korea Selatan yang menggunakan pendekatan berbasis teknologi yang kuat untuk meningkatkan kesadaran pajak. Mereka berhasil mengintegrasikan sistem e-government dengan layanan perpajakan yang memberikan kemudahan dan transparansi bagi wajib pajak. Program apakah yang pemerintah Indonesia lakukan untuk membuat kesadaran pajak? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama ada Tax Amnesty, diluncurkan pada tahun 2016. Program amnesti pajak ini dirancang untuk mendorong repatriasi aset ke dalam negeri dan mendeklarasi aset-aset yang sebelumnya tidak dilaporkan dengan memberikan insentif dan pengampunan atas sanksi administratif dan pidana. Yang kedua, sistem e-filing dan e-payment. Pemerintah Indonesia telah aktif mengembangkan sistem pelaporan dan pembayaran pajak online, yaitu e-filing and e-payment yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara efisien dan transparan. Yang ketiga, program sosialisasi dan edukasi pajak. Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia secara rutin mengadakan program sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pajak, baik melalui media massa, seminar, atau kampanye langsung di masyarakat. Yang keempat, ada peningkatan transparansi. Upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam pengolahan dan penggunaan dana pajak, serta memberikan informasi yang lebih terbuka kepada publik tentang penggunaan dana tersebut. Dan yang terakhir adalah penerapan teknologi dalam administrasi pajak. Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pajak seperti pengembangan sistem informasi perpajakan yang lebih canggih yang telah membantu dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Jadi apa sih kesimpulan dari semua yang telah dibicarakan? Mari simak kesimpulannya dengan baik-baik. Kesimpulannya adalah kesadaran pajak merupakan pemahaman penting membayar pajak untuk membangun kesejahteraan negara dan juga masyarakat. Selain itu, pendidikan, pengetahuan, kepercayaan, persepsi keadilan, edukasi dan kampanye, insentif pajak, amnesti pajak, dan pengembangan sistem e-filing dan e-payment itu juga sangat penting diperhatikan untuk meningkatkan pendapatan negara supaya ekonomi di negara tersebut stabil, termasuk juga di Indonesia ini sendiri. Jangan lupa juga untuk kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.